Ketua TPPKK Kelurahan Penyeruk, dan juga yang kami hormati para Ketua RW, LMK, FKDM, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan tokoh agama Kelurahan Penyeruk. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya hingga pagi hari ini dan dapat hadir dalam acara Musrembang Kelurahan Penyeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya mujibas sa'ilin. Saat ini kami hadir dalam acara pembukaan Musrembang Kelurahan Kebonjeruk. Berikanlah hasil terkait dalam kegiatan ini sesuai dengan musyawarah mufakat bersama. Limpahkanlah ketetapan kebenaran dalam merencanakan kegiatan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Nasrullah HMME, Sekretaris DPRD DKI Jakarta di Komisi A Fraksi PKS. Yang saya hormati Ibu Imam Mahdiah Esos selaku anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Komisi E Fraksi PDIP. Yang saya hormati Bapak Yuda Permana, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi E lain yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat menghadiri kegiatan Musrembang tingkat Kelurahan Kebonjeruk tahun 2022. Bapak Camat yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan Musrembang hari ini diawali oleh kegiatan Rembuk RW yang sudah 5 miliar lebih. Kemudian untuk suku dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat, total usulan yang sudah kita himpun sebanyak 35 usulan dengan total anggaran 2 miliar sekian. Kemudian untuk usulan kepada suku dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat, total usulan yang sudah didapat sebanyak 3 usulan. Suku Dinas Perhubungan sebanyak total 14 usulan dengan nilai 131 juta sekian. Selanjutnya untuk kegiatan Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total usulan 3 usulan dengan nilai anggaran 18 juta sekian. Selanjutnya untuk kegiatan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat dihimpun usulan sebanyak 4 usulan dengan total anggaran 498 juta sekian. Untuk dari UKPD Kelurahan Kebonjeruk, usulan yang kita ajukan adalah sebanyak 57 usulan dengan nilai total anggaran 59 miliar sekian. Sebelum saya akhiri sambutan ini, Pak Camat, izin saya menyampaikan bahwa usulan yang sangat urgent sekali terkait mengenai speed trap, Pak, yang ada di belakang kelurahan, karena di situ setiap minggu, Pak, sering terjadi kecelakaan. Saya juga sudah sampaikan, saya juga sudah bersurat, kiranya itu mohon untuk disegerakan, Pak, karena kemarin saja di minggu ini sudah terjadi kecelakaan, Pak. Hampir setiap minggu kejadian kecelakaan karena memang perilaku dari warga sendiri yang suka melawan arah pada saat satu arah ketika pagi, Pak. Jadi itu usulan yang sangat urgent sekali dalam kegiatan
Musrenbang pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang pada Bapak-Bapak Ibu semua. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Kebonjeruk kepada Bapak Saumun Esos MSI, waktu dan tempat kami persilakan. Sekaligus untuk membuka acara Musrembang Kelurahan Kebonjeruk tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Nasrullah, Bapak Yuda Permana, dan Ibu Imamah Dia. Yang saya hormati para Kasudin Kota Administrasi Jakarta Barat, yang saya hormati Kanpeko Kota Jakarta Barat, yang saya hormati Lurah Kebonjeruk beserta jajaran, yang saya hormati Pak Bimas, Pak Babinsa, para Kasatpol Sektor Parakasi, yang saya hormati anggota LMK, FKDM, para Ketua RW, RT, PKK Karang Taruna, Bapak Ibu, peserta musyawarah pembangunan tingkat Kelurahan Kebonjeruk yang saya hormati. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan musyawarah pembangunan Kelurahan Kebonjeruk, yaitu musyawarah para pemangku kepentingan stakeholder untuk menyusun, merencanakan, mensepakati rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang akan datang di wilayah Kecamatan Kebonjeruk. Yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Lurah diawali dengan kegiatan rembuk RW di 13 RW. Nah, melalui kegiatan rembuk RW dan musyawarah pembangunan, hari ini kita akan ngecek, kemudian meneliti, kemudian memilah dari 178 usulan dengan nilai 59 miliar. Tentu tidak semuanya kegiatan ini bisa dilaksanakan pada tahun 2023. Mengingat keterbatasan anggaran APBD DKI Jakarta, apalagi di kondisi pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun ini. Dan kita melihat skala prioritas. Mana yang menjadi skala prioritas yang segera kita usulkan dan dilaksanakan. Tentu RW, para tokoh masyarakat juga sudah menentukan skala prioritas yang menjadi prioritas yang akan diusulkan dilaksanakan tahun 2023. Oh iya katanya. Nggak ada suaranya.
benar-benar menjadi aspirasi masyarakat, yang menjadi kebutuhan masyarakat dan bukan keinginan. Beda kebutuhan dengan keinginan, ya. Kebutuhan tentu menjadi keinginan, tapi keinginan belum tentu juga menjadi sebuah kebutuhan yang segera. Karena nanti kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2023 merupakan aspirasi masyarakat dan benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat yang akan dinikmati oleh warga masyarakat karena masyarakat dilibatkan dalam sebuah perencanaan. Saya berpesan kepada para satpel dan sektor diteliti volumenya, lokasinya dan sebagainya, ya. Jangan sampai nanti ketika kita meneruskan usulan ini ke tingkat kecamatan dan kota, kemudian direalisasikan yang pada saat pelaksanaannya akan terjadi kendala dan masalah. Kemudian teliti juga kegiatan-kegiatan usulan RW ini yang memungkinkan dilaksanakan pada tahun ini, tahun 2022, tidak harus menunggu tahun 2023. Dengan sumber daya yang ada, kita punya sarana dan prasarana yang skalanya kecil, yang bisa dilakukan secara swakelola, lakukan pada tahun ini, jangan menunggu tahun 2023. Ya. Kemudian saya ingin menyampaikan juga pada kesempatan pusat pembangunan ini, apa-apa yang menjadi program kegiatan strategi daerah, misalnya penanganan banjir dan genangan, kemudian penanganan sampah, kemudian masalah transportasi, juga ini menjadi prioritas penyelesaian di DKI Jakarta, karenanya program-program mendukung penyelesaian masalah ini juga agar dijadikan skala prioritas. Paling tidak tahun 2023 genangan bisa kita kurangi, banjir kita bisa kurangi, kemudian penanganan sampah yang menjadi masalah di DKI Jakarta karena pembuangan akhir di Bantar Gebang, pembuangannya juga sudah sangat terbatas sekali, dan ini kita bisa atasi. Saya berharap teliti benar usulan-usulan yang akan kita teruskan ke tingkat kecamatan dan tingkat kota. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah pembangunan tingkat Kelurahan Kebonjeruk tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah berkenan membuka acara kegiatan pagi hari ini. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Nasrullah NH.ME, Sekretaris PPT Provinsi DKI Jakarta Komisi A Fraksi Partai PKS. Kepada Bapak Haji Nasrullah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala mabak. Yang kami hormati para bapak dan ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Pak Kasubag Peko, para Kasudin, Dewan Kota, Pak Camat Kebonjeruk, Pak Haji Saumun, dan jajarannya, Pak Lurah Kebonjeruk, Bapak Mawardi dan jajarannya, para Kasatpel, kepala unit, kepala puskesmas, para RW, PKK, LMK, FKDM, para tokoh masyarakat dan tokoh agama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa yang saya hormati dan saya cintai rekan kami Bapak Yuda dan Ibu Imah Mahdiah.
dari DPRD DKI Jakarta. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, bagian dari amal ibadah kita adalah melakukan perencanaan untuk kebaikan masyarakat kita. Sesuai dengan tagline Pak Gubernur kita, maju kotanya, bahagia warganya. Mudah-mudahan perencanaan yang kita bahas pada saat ini akan menghasilkan yang terbaik buat masyarakat kita. Para Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Camat kita, Pak Lurah kita, bahwa kebun jeruk ini adalah salah satu bagian yang diantara permasalahannya adalah masalah banjir. Memang permasalahan DKI ini kalau tidak banjir, masalah sampah, atau masalah kebakaran, atau masalah macet. Empat inilah yang menjadi titik perhatian kita. Ketika banjir, maka yang harus diselesaikan adalah saluran-saluran air. Yang ini harus terselesaikan. Dan ini adalah bagian yang sangat seksi. Menurut saya hampir di setiap kelurahan, di setiap kecamatan, ketika musrembang, banyak yang permasalahannya adalah masalah saluran air. Nah ini harus benar-benar memang ditata ya, sesuai dengan grand design-nya yang baik. Kemudian masalah sampah tadi sudah disinggung. Juga masalah kebakaran. Nah, ini nanti juga harus diperhatikan. Kalau yang tadi saya lihat, anggaran yang cukup besar sekitar 59 miliar dan terdiri dari 178 usulan. Menurut saya ini adalah hal yang sangat realistis untuk bisa diajukan karena anggaran DKI cukup besar. Dan ini adalah sebagian kecil dari perencanaan yang dilakukan dari bottom up, dari bawah. Biasanya aspirasi masyarakat adalah aspirasi yang memang berdasarkan kepada kebutuhan. Ya, memang kita nanti harus melihat mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Mudah-mudahan kebutuhan ini bisa terpenuhi. Dan memang kalau kita lihat banyak sekali aspirasi masyarakat ini yang bersifat pembangunan fisik dan masih sedikit yang bersifat pembangunan sosial. Karena pembangunan sosial ini lebih pada hal-hal yang lebih ditangani oleh dinas-dinas teknis. Sebetulnya buat Pak RW, Pak RT, kita bisa mengembangkan aspirasi kita ini bagaimana untuk memberdayakan masyarakat. Program-program yang bersifat kegiatan pengembangan masyarakat. Ini juga saya harapkan untuk bisa dimasukkan menjadi program sehingga nanti penanggulangan masalah kemiskinan, tidak ada pengangguran, itu akan bisa terselesaikan dengan adanya program-program non-fisik. Mudah-mudahan ini merupakan juga bagian dari usulan dan aspirasi kita. Saya kira itu kami di DPRD bersama Pak Yuda dan Bu Imah akan menjaga usulan-usulan ini yang nantinya akan masuk dalam RKPD. Mudah-mudahan ketika masuk di RKPD itu akan menjadi bagian anggaran yang akan kita kawal bersama. Gimana? Saya kira itu. Terima kasih Pak Camat, Pak Lurah, dan juga di sini ada mungkin Kasuban Peko yang juga bagian perencanaan di wilayah Kota Jakarta Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Nasrullah MH.
Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Yuda Permana, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi E, fraksi Partai Gerindra. Kepada Bapak Yuda Permana, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam hormat untuk Bapak, Ibu semuanya, tokoh masyarakat yang tadi sudah disebutkan oleh sahabat saya, Pak Nasrullah. Mungkin tidak perlu saya sebutkan lagi satu persatu untuk mempersingkat waktu. Poin utama, alhamdulillah hari ini kita bertemu di Musrembang, Kelurahan Kebonjeruk, dan mudah-mudahan harapan dari kami di eksekutif, di legislatif, dan masyarakat adalah mudah-mudahan pengajuan dari Musrembang ini presentasi realisasinya setiap tahunnya bisa meningkat. Jadi mudah-mudahan aspirasi dari masyarakat ini bisa benar-benar terakomodir. Nanti tugas kami, tugas saya, tugas Pak Nasrullah, kita akan kawal di DPRD agar bisa masuk di RKPD dan kita kawal sampai terrealisasi. Dan mudah-mudahan acara kegiatan Musrembang ini terus berlangsung dan semakin produktif, dan mudah-mudahan Pemprov DKI Jakarta juga semakin banyak merealisasikan pengajuan-pengajuan yang ada di Musrembang ini. Kalau saya mungkin agak sedikit banyak, tadi Pak Nasrullah sudah menyampaikan perihal DKI Jakarta itu masalah banjir, sampah, macet, dan lain sebagainya, tapi saya agak mau menyampaikan ada dua perihal masalah kesehatan. Kami memohon kepada para RT, RW, pihak-pihak terkait, para stakeholder, mari kita jaga bersama bahwa wabah COVID-19 ini belum selesai. Meskipun kita sudah divaksin, kita harus jaga bahwa DKI Jakarta ini harus benar-benar aman dari COVID-19, dan kita terus ajak masyarakat yang belum divaksin untuk segera divaksin dan tetap menjaga protokol kesehatan sampai wabah ini menjadi endemik dan selesai. Amin. Kemudian juga saya ingin menyikapi beberapa poin yang mungkin nanti bisa ditangkap. Pertama, perihal akses jalan. Pengajuan apakah sudah ada masuk atau belum, perihal akses jalan di Jalan Arjuna Utara yang akses dekat dengan kantor Kanwil Pajak. Nah, kalau saya lihat hari-hari karena lewat jalan tersebut, kemacetannya semakin luar biasa karena menjadi bottleneck, dan saya sudah diskusi dengan warga sekitar RW 013 kalau nggak salah ya, Kebonjeruk. Mereka dulu itu setahu saya beberapa tahun yang lalu itu sudah sempat diukur, sudah sempat dicek dan lain sebagainya, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Dan aspirasi masyarakat mudah-mudahan pembebasan tanah atau pelebaran jalan dari Kebonjeruk Indah sampai kantor Kanwil Pajak ini bisa segera direalisasikan, karena sepertinya sudah bertahun-tahun belum terrealisasi. Kemudian juga dari hasil riset, saya ingin menyampaikan perihal pemasangan pagar pembatas permanen di sisi kali sekretaris di wilayah RT 003 RW 02 Kelurahan Kebonjeruk. Karena kondisi sekarang sementara masih dibuatkan pagar dari pagar bambu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi atensi dari Kelurahan Kebonjeruk. Dan juga poin terakhir saya ingin menyampaikan ada beberapa pengajuan untuk permohonan bedah rumah. Yang saya tahu itu ada di RW 12 ada 2 rumah, RW 04 ada 1 rumah, RW 02 ada 1 rumah, RW 03 ada 1 rumah. Jadi itu saja, mudah-mudahan aspirasi masyarakat ini bisa terrealisasi, dan mudah-mudahan warga Kebonjeruk, para tokoh masyarakat semuanya bisa saling bermusyawarah mufakat sehingga semua hasil ini bisa bermanfaat banyak untuk warga Kebonjeruk. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikianlah sambutan yang disampaikan oleh Bapak Yuda Permana. Untuk sambutan selanjutnya itu akan disampaikan oleh Kasubag PK Kota Administrasi Jakarta Barat yang akan disampaikan oleh Ibu Rizka Amalia. Kepada Ibu Rizka, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota DPRD Bapak Haji Nasrullah,
Ibu Ima Muhdia, kemudian Bapak Yuda Permana, yang saya hormati Dewan Kota Kecamatan Kebonjeruk, Bapak Rashid Ridho, yang saya hormati Pak Camat Kebonjeruk, yang saya hormati Bapak Lurah Kebonjeruk beserta jajarannya, kemudian Bimas Babin Kamtipmas, yang saya hormati juga para tim teknis terkait, Kepala Puskesmas Kelurahan, para Ketua RW, Ketua LMK, Ketua beserta anggota FKDM, para tokoh masyarakat, alim ulama, kemudian Ketua PKK Kelurahan, Ketua Karang Taruna, maupun seluruh peserta Musrenbang pada pagi hari ini yang hadir online maupun offline. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, sehat, serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali secara walaupun masih hybrid secara daring maupun luring di dalam rangka melaksanakan Musrenbang Kelurahan Kebonjeruk di tahun 2022 ini. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Amalia. Kebetulan tahun ini bertugas sebagai LO di Kecamatan Kebonjeruk yang bertugas mengawal proses perencanaan, yaitu salah satu perencanaan bottom up ini dari tahap rembuk RW sampai dengan nanti di Musrenbang Provinsi. Seperti kita ketahui, kegiatan Musrenbang Kelurahan merupakan rangkaian atau tahapan dari penyusunan rencana RKPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Kemudian untuk dasar pelaksanaannya, pertama sesuai dengan instruksi Gubernur nomor 62 tahun 2021 tentang pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2023, kemudian sesuai dengan SS Sekda nomor 57 tahun 2021 tentang pelaksanaan Musrenbang tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2023, kemudian yang terakhir sesuai dengan instruksi Wali Kota nomor 1 tahun 2022 tentang pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. Perlu saya sampaikan untuk agenda Musrenbang Kelurahan pada pagi hari ini, kita akan melakukan verifikasi beserta validasi terhadap usulan yang sudah masuk ke dalam sistem e-Musrenbang. Seperti yang pada tahun ini, mungkin karena keterbatasan waktu dan mungkin jaringan ya, jadi kita melakukan mungkin hari ini bisa dilakukan melalui secara offline dulu, mungkin melalui Excel, nanti akan dibantu tim dari kelurahan untuk melakukan input di sistem musrenbang.jakarta.go.id. Kemudian yang berikutnya kita membahas usulan prioritas masyarakat yang belum terinput ke sistem e-Musrenbang. Jadi untuk tahap Musrenbang Kelurahan ini, jika Bapak Ibu RW ataupun pihak dari tokoh di masyarakat ada usulan-usulan yang belum masuk pada saat RW kemarin, mungkin sudah dapat diinput di tahap ini ya. Mungkin saya sudah lihat ada beberapa usulan dari Pak Lurah. Nah, nanti jika ada usulan lagi bisa di tahap Musrenbang Kelurahan ini. Kemudian selanjutnya kita menyepakati satu orang perwakilan RW yang akan hadir di acara Musrenbang Kecamatan. Baik, mungkin perlu disampaikan info bank di tahun 2022 ini di Kebonjeruk sendiri ada lumayan banyak yang rencananya akan dilaksanakan di tahun 2022. Itu di Sudin SDA itu ada sekitar 10 usulan. Kemudian di Bina Marga ada 15 usulan. Di Sudin Perhubungan ada 1 usulan. Kemudian di Tenaga Kerja ada 5 usulan. Di Sudin LH ada 1 usulan. Kemudian UKM ada 3. Olahraga ada 4, kebudayaan ada 3, dan untuk perpustakaan ada 1. Nah, ini cukup banyak sekali, khususnya untuk Bina Marga dan SDA. Namun perlu diketahui juga untuk Infobank itu sendiri, karena kita punya beberapa kanal,
tidak hanya dari rembuk RW, jadi memang untuk yang infobank itu bisa berasal dari rembuk RW, kemudian dari usulan langsung, usulan bersurat, maupun dari reses DPRD. Nah, itu yang saya bacakan tadi adalah rekap secara keseluruhan. Kemudian untuk catatan berikutnya, mungkin secara global dapat saya sampaikan untuk usulan yang di Kelurahan Kebun Jeruk itu ada catatan yang perlu nanti mungkin diklarifikasi bersama pada saat pembahasan. Saya sudah membuat rekapnya untuk yang di Kebun Jeruk ini mungkin hasil dari yang kemarin sudah masuk ke sistem, belum termasuk usulan dari Pak Lurah ya. Tadi saya sudah melihat untuk sekarang per hari ini sudah ada 178 ya, dengan total 59 miliar sekian. Nah, itu nanti mungkin kita bisa membahas bersama-sama untuk usulan-usulan yang akan diteruskan di Musrenbang Kecamatan. Namun, saya mencatat beberapa hal. Di Kebun Jeruk ini, untuk tahun ini tidak ada kegiatan non-fisik ya, Bapak Ibu. Jadi, untuk masih didominasi dengan usulan fisik, sebesar hampir 55 miliar, dengan tujuan paling banyak di SDA dan Bina Marga. Nah, mungkin nanti mumpung masih ada kesempatan bisa kita gunakan akun Pak Lurah ya, nanti mungkin kita bahas bersama. Ada mungkin kegiatan yang sifatnya pelatihan ya, mungkin sudah disampaikan oleh Pak Nasrullah tadi, mungkin yang sosial ekonomi mungkin kita lebih godok lagi apakah ada usulan-usulan yang sifatnya non fisik. Nah, itu masih bisa kita usulkan di tahap ini. Kemudian dari catatan yang lain ada beberapa catatan seperti alamat-alamat ini Bapak Ibu. Jadi untuk cukup banyak ya, bisa saya bilang nanti mungkin kelurahan bisa dibantu oleh tim pendamping ya, harus bekerja keras ini karena di Kebun Jeruk ini alamat-alamatnya masih banyak perlu perbaikan Bapak Ibu. Jadi nanti harapannya tim pendamping yang memang sudah kita rekrut untuk mempermudah ya dalam menginput usulan di sistem, mudah-mudahan bisa membantu tim kelurahan untuk melakukan perbaikan karena ada sekitar 66 usulan yang harus diperbaiki alamatnya maupun dilengkapi. Kemudian ada juga 13 usulan yang harus dicek volumenya, terutama untuk usulan yang fisik ke sumber daya air dan Bina Marga. Itu ada yang volume terlalu besar, ada yang terlalu kecil, kemudian ada juga yang usulannya satuannya harusnya tidak memakai koma tapi memakai koma. Kemudian yang ketiga permasalahannya ada masih usulan dari RW yang berbeda dengan permasalahannya. Jadi contohnya misalkan dia mengusulkan peningkatan jalan, tapi ternyata permasalahannya salurannya tidak lancar. Nah, itu mungkin bisa di cross check nanti dengan Pak RW di Pak RW 2. Kemudian di RW 6 juga ada usulan perbaikan lapangan, tapi permasalahannya tidak ada atap lapangan. Nah, itu Bapak RW 6 mungkin bisa konfirmasi kembali. Kemudian di RW 7 juga ada usulan untuk perbaikan jalan lokal, tapi permasalahannya trotoar. Nah, untuk trotoar sendiri perlu disampaikan ini memang tidak ada di template, tapi merupakan prioritas UKPD. Jadi mungkin Bapak RW bisa langsung bersurat ke Sudin Bina Marga. Jadi bisa langsung, insya Allah bisa langsung dikerjakan. Nah, kemudian demikian kurang lebih catatan saya. Nanti bisa kita sama-sama bahas dengan tim teknis mana kira-kira yang bisa kita laksanakan tahun 2022, mana yang bisa diteruskan di 2023. Nah, harapannya kita semoga Bapak Ibu tidak bosan-bosan ya, karena memang ini memang acaranya memang dari tahun ke tahun, tapi memang Musrenbang ini merupakan salah satu proses perencanaan ya, perencanaan partisipatif dan juga bottom up gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu tidak bosan,
tetap semangat gitu, walaupun mungkin ada usulan yang belum bisa kami akomodir. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun 2022 ini juga merupakan masa akhir Pak Gubernur. Jadi insya Allah kalau misalkan usulan-usulan yang sifatnya urgent kita dorong bisa dilaksanakan di tahun 2022. Nah nanti mungkin langsung pada pembahasan saya rasa cukup mungkin sambutan dari saya. Tetap semangat Bapak Ibu. Semoga kita dilindungi semua, diberi nikmat sehat, tetap dijauhkan dari COVID-19. Mungkin akhir kata apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian sambutan yang disampaikan oleh Subhan PK Kota Jakarta Barat yang disampaikan oleh Bu Rizka Azmalia. Untuk acara selanjutnya yaitu pembahasan usulan Musrembang tahun 2022 berdasarkan SKPD tujuan dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Ibu Sekel kepada Ibu Haja Mustaqimah. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Camat, Pak Lurah. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Nasrullah HNME dari Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi A Fraksi PKS. Yang saya hormati Ibu Imamah Diah HS, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi E Fraksi PDIP. Yang saya hormati Bapak Yuda Permana, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi E Fraksi Partai Gerindra. Dewan Kota Administrasi Jakarta Barat yang saya hormati Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat, yang saya hormati Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat, para ketua, Bapak Camat Kebonjeruk beserta jajaran sektoral terkait yang hadir baik offline maupun online, Bapak Bimas Babinsa, Bapak Kasatpol tingkat Kecamatan Kebonjeruk yang sudah hadir secara offline, para teman-teman sejawat ASN, Kepala Puskesmas Kelurahan Kebonjeruk, Kepala Satpol PP, Ketua TPPKK Kelurahan Kebonjeruk, para Ketua RW, FKDM, tokoh masyarakat, para Ketua RT dan para pendamping operator rembuk RW dan seluruh hadirin yang hadir baik secara offline maupun offline yang saya sangat hormati. Mohon izin karena waktunya sudah berjalan dengan cepat yang tadi sudah disampaikan oleh LO kita yaitu Ibu Rizka dari Subhan Peko Kota Administrasi Jakarta Barat yang sudah cukup jelas. Mohon izin Bu Siska, saya langsung untuk melakukan pembahasan di sini dari rekapan usulan Kelurahan Kebonjeruk yang berjumlah 178 usulan yang terdiri dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat ada 65 usulan, Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat ada 35 usulan, Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat ada 14 usulan. Kelurahan Kebonjeruk sendiri kita ada 57 usulan dan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga ada 4 usulan. Suku Dinas Kebudayaan Kota ada 3 usulan. Mohon izin untuk sektoral terkait yang hadir tingkat kecamatan di sini ada dari Dishub ya Pak ya. Mungkin yang hadir dulu nanti kita bisa sepakat untuk membahas yang sudah hadir di sini dulu. Mohon izin di sini untuk Dishub kan ada 14. Jadi kita langsung sampaikan ke Dishub Pak. Mohon izin untuk yang dilanjutkan yang mana, yang ditolak yang mana, supaya kita langsung akan menginput, membantu input secara ekstra dan langsung nanti ke sistem ya, sistem musrenbang. Mohon izin, silakan dilanjutkan dari Dishub. Mohon izin Bapak Ibu sekalian bisa menyimak ya untuk para ketua RW,
LMK dan pendamping rembuk RW agar kita sama-sama bahas mana yang harus kita perbaiki sehingga usulan kita bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Camat beserta jajaran, pada yang terhormat Bapak Lurah beserta jajaran, dan kepada yang terhormat Bapak Babinsa, Babin Kamtibnas, para seksi, para SKPD, Bapak Ibu, hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang rahmat hidayah karunia-Nya. Sampai saat ini kita masih bisa sama-sama berkumpul, alhamdulillah. Saya singkat saja usulan dari 4 RW Kelurahan Kebonjeruk, yaitu berjumlah 14 usulan, yang mana 9 usulan diteruskan dan yang 5 usulan masih menunggu. Alasan tidak diteruskan yaitu di RW 08 ada 12 titik, hanya 1 yang diteruskan, 1 titik. Sesuai dengan telah kami ke lokasi bersama kelurahan. Dan untuk RW 2, RW 11 dan RW 13 diteruskan. Mungkin itu saja sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari Disub. Saya kira tadi ada trouble sedikit ya Pak. Mohon dijelaskan kembali untuk yang ditolak itu RW berapanya supaya untuk yang daring bisa lebih jelas dari masing-masing RW-nya Pak. Mohon lebih dijelaskan kembali. Yang diterima RW berapa? Oke Bu. Di sini yang ditolak di RW 08 terkait aset Bu. Jadi RW 08 dia ada 12 titik, hanya 1 titik yang diteruskan, sisanya masih terkait aset. Yang mana aset tersebut belum dilimpahkan ke Pemda, masih PT. Itu kemarin saya sudah koordinasi dengan Ketua RW, beliau belum bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Untuk RW 8 hanya 1 yang masuk ya Pak ya. Yang diterima tadi titiknya sudah diterima Pak? Sudah diterima ya? Sudah ada ya? Titik yang diterima yang kita teruskan ya. Yang di RW 8 ini Pak RW dari RW 8 yang tertolak ini asetnya belum dilimpahkan ke Pemda dari Metropolitan ya, MD. Dari RW sudah cukup jelas ya Bapak Ibu RW? Pak RW ada yang mau disampaikan? RW 8 mohon izin. Nggak ada, Bu. Pak RW-nya nggak bisa hadir, Bu. Dari Berhalangan. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu RW. Kita lanjutkan untuk suku dinas kebudayaan. Melalui Zoom. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada yang terhormat para anggota DPRD, Bapak dan Ibu, para camat beserta jajarannya, Pak Lurah beserta jajarannya, dan Bariska yang terhormat, para ASN, tim teknis yang ikut hadir dalam musrenbang beserta hadirin yang terhormat. Terima kasih, saya akan lanjut.
Untuk usulan Stadion Kebudayaan terdapat 3 usulan ya di RW 5 dan RW 10. Ini berupa hadroh dan marawis. Untuk saat ini akan kami akomodir di tahun 2023. Apabila nanti di tahun 2022 saat ini ada stok masih tersisa, akan kami berikan. Tapi saat ini untuk dimasukkan ke dalam sistem bisa di-input terakomodir di tahun 2023. Demikian disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu RW untuk usulan dari RW 5, RW 10 dan RW 10 ini ada usulan permintaan hadroh. Insya Allah akan diakomodir untuk tahun 2023. Tapi jika ada persediaan nanti akan diakomodir di tahun 2022. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Kita lanjut untuk dari SKPD Suku Dinas Pemuda dan Olahraga. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya hormati warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Anggota Dewan, Bapak Lurah, Bapak Ibu yang ada di acara musrembang tingkat kelurahan pada hari ini di Kelurahan Kebun Jeruk. Izinkan perkenalkan, saya dari Suku Dinas Pemuda Olahraga sebagai Satuan Pelaksana di Kebun Jeruk Pemuda Olahraga akan memaparkan usulan-usulan masyarakat yang ada terinput di sistem. Ada 4 usulan. Yang pertama adalah perbaikan lapangan olahraga bulu tangkis. Setelah hasil kajian survei saya, lahan tersebut adanya di sebelah masjid. Karena saya didampingi pada saat itu dengan yang dipercaya oleh Kelurahan PPSU pada saat itu, Bang Rizal, karena lahannya itu adanya di komplek BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, di pemerintah pusat, sesuai dengan SOP yang dikeluarkan di Disda Pemuda Olahraga. Jadi perlu kajian serius lagi tentang lahan-lahan di kementerian dan lahan-lahan pemerintah pusat. Jadi untuk lahan yang diperbaikan lapangan bulu tangkis yang sebelah masjid itu saya tolak dan disarankan untuk mengajukan lewat pengajuan langsung yang ditujukan kepada Bapak Gubernur. Yang kedua, perbaikan lapangan bulu tangkis. Setelah hasil survei saya di lokasi tersebut, itu di perkampungan yang di depan rencana usulan masyarakat itu adalah pos RT. Setelah saya selidiki, itu adalah milik perorangan. Sesuai kebutuhan SOP yang dikeluarkan juga, kita sarankan untuk pengajuan langsung berupa proposal yang ditujukan kepada Pak Gubernur. Dalam musrembang ini, mohon maaf, kami juga tolak. Dan yang ketiga adalah perbaikan lapangan olahraga futsal. Hasil survei saya, lahan tersebut adanya di bawah komplek Hankam. Komplek Hankam, instansi dari ABRI, sesuai dengan SOP yang juga kita sarankan untuk mengajukan secara langsung melalui proposal kepada Pak Gubernur. Dalam musrembang ini kita tolak. Yang keempat adalah perbaikan lapangan olahraga bulu tangkis
Notabene juga ada di Komplek Hankam, ABRI, pemerintah pusat otomatis sesuai dengan SOP, dengan hasil musrenbang ini kita tolak dan kita sarankan juga untuk mengajukan proposal secara langsung. Demikian hasil survei dan untuk di Kelurahan Kebonjeruk yang bisa saya sampaikan. Demikian Ibu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari Subdinas Pemuda dan Olahraga. Mohon izin, saya menyampaikan untuk yang RW 11 ini tadi bukan komplek Hankam ya, komplek perumahan sederhana Kodam RW 6 bukan RW 11. Untuk yang RW 11 ini juga perbaikan lapangan bulu tangkis, jalan, terusan flamboyan RT 7. Ini tertolak semua Pak ya? Bu Sekel, izin Bu Sekel. Boleh menanggapi Bu? Boleh. Ya, ini yang RW 11, ini kalau saya baca ya, ini untuk permasalahannya dia tidak punya meja pingpong. Nah, ini mungkin boleh di cross check ke RW-nya sebenarnya keinginannya apa? Apakah dia mau mengadakan lapangan tenis meja gitu ya, pengadaan tenis meja atau apa gitu. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia hanya punya menginginkan tenis meja, nah ini kan bisa diusulkan nih. Jadi yang untuk ini kita tolak, kemudian nanti menginput usulan baru melalui Pak Lurah seperti itu. Ini ada 2 nih kalau nggak salah nih. Nanti mungkin boleh di cross check ke RW 11. Siap. Mohon izin Pak RW untuk Pak RW 11 atau operator pendamping. Ini maksudnya kan kita usulan untuk yang permasalahannya kan tidak mempunyai meja pingpong. Tapi kemudian kok jadi keperbaikan lapangan gitu loh. Mohon izin nih pendamping, yang diminta itu perbaikan lapangan atau meja pingpong. Soalnya kalau meja pingpong bisa diakomodir ya, begitu ya Bu ya. Mohon izin dari RW 11. Harus direvisi nih, ini nggak boleh beda-beda. Yang RW 11 itu 2 RT itu minta meja pingpong Bu, bukan badminton. Meja pingpong ya Pak ya? Iya Bu, mohon dikoreksi Bu. Siap. Kelurahan. 2 ya berarti Pak ya, nanti bisa langsung dikoreksi dari kelurahan ini Pak usulannya. Meja. Ya, terima kasih ya Bu. Siap, terima kasih Pak. Mohon izin untuk dari Suku Dinas Pemuda dan Olahraga bisa terakomodir Bu supaya tidak tertolak. Biar senang nih warga saya Pak, Bu. Oke. Pada Smeril, tolong Pak. Mohon izin untuk Bapak dari Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Pak, izin Pak. Ini perbaikan berubah ya Pak ya? Meja pingpong Pak, bisa terakomodir? Jadi kalau memang ada perubahan dari pembangunan bulu tangkis ke pengadaan barang ke meja pingpong, otomatis semuanya akan dirubah, baik tentang volume maupun perakhiran anggaran harus di-cross-check kembali Ibu. Jadi sesuai dengan pengadaan barang RW 11 dengan 2 RW 11. Jadi perubahan dari pembangunan sarana olahraga menjadi pengadaan barang meja pingpong. Kalau memang itu kita akomodir untuk dilanjutkan. Terima kasih Ibu. Baik Pak, terima kasih. Siap, kita akan perbaiki lagi. Ya, izin Bu Sekel sama satu lagi, ini RW 6 mungkin juga harus diklarifikasi. Ini permasalahannya juga untuk lapangan badmintonnya tidak tertutup sehingga harus melakukan pemasangan atap. Nah, ini mungkin RW 6 bisa klarifikasi atau mungkin pada sebenarnya sudah survei. Jadi sebenarnya lapangan itu sudah ada ya, hanya menginginkan kan tutup atapnya saja gitu. Hanya menginginkan atap saja atau bagaimana? Apakah saya atau Pak pendamping yang bicara nih Bu? Langsung ke Coba ke RW-nya dulu ya, usulan yang dimaksud. Yang tampan, yang di bawah
Monggo Pak, dilanjut Pak, Pak RW 6. Selamat bermusibah. Saya mohon maaf saya tidak bisa hadir di Selesai karena sekarang saya sedang wabarakatuh. Untuk RW 06. Pak, untuk RW 06 Pak. Mohon izin Pak untuk RW 06 Pak. Ya, lanjut Pak RW, lanjut Pak RW. Masalah lapangan badminton di RT 3 itu, di RT 3 dan RT 4 perbatasannya, itu kalau digunakan dalam musim angin seperti ini, nggak bisa digunakan Pak. Jadi perlu dipasang atap itu untuk menahan angin, supaya olahraganya berjalan dengan baik. Jadi Pak. Masuk Pak, usulan saya Pak. Mohon tanggapannya dari Pak Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Pak. Ternyata untuk perbaikan atapnya lapangan jadi tidak terkait dengan lahan ya Pak ya. Mohon izin Pak, bisa dilanjut. Oke Bu. Oke, tentang item di nomor 4 untuk lapangan badminton tidak tertutup sehingga harus melakukan pemasangan atap. Usulannya kegiatannya adalah perbaikan lapangan olahraga bulu tangkis. Jadi permasalahan yang akan diangkat adalah pemasangan atap, tapi dengan anggaran perbaikan lapangan bulu tangkis. Tadi saya sudah sampaikan bahwa lokasi lahan hasil survei mengatakan bahwa itu lokasinya di Komplek Hankam. Kami menyarankan secara SOP kita mengeluarkan bahwa lahan-lahan selain dari aset Pemprov DKI untuk bisa mengajukan secara proposal langsung yang ditujukan kepada Bapak Gubernur. Dalam hasil musyawarah ini, keputusan itu kita tolak dan kita sarankan kepada pendamping maupun Pak RW, tidak usah berkecil hati, kita menunggu proposal langsung yang kita ajukan ke Pak Gubernur dan saya akan bantu langsung antar ke untuk pengajuan langsungnya di proposal itu. Demikian Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak dari Sudin Olahraga. Arahannya disimak ya Pak RW. Insya Allah jangan berkecil hati, bersurat Pak RW, nanti akan dibimbing ya dari Sudin Pemuda dan Olahraga. Terima kasih Pak. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian kita lanjut untuk Suku Dinas Bina Marga. Mohon izin dari Suku Dinas Bina Marga. Baik. Kita lumayan banyak, ada 35 usulan. Monggo Pak, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Ibu anggota Dewan, Pak Lurah, beserta jajarannya, Pak Bimas, dan seluruh peserta Musrembang, Kelurahan Kebonjeruk. Izinkan saya untuk menanggapi usulan dari warga Kebonjeruk terkait perbaikan jalan dan PJU. Untuk di RW 2, di Jalan Musyawarah ini volumenya minta perbaikan jalan dengan volume 3,6 meter persegi. Ya. Ini mungkin bisa kita kerjakan dengan Satgas aja. Kalau memang kerusakannya hanya 3,6 meter persegi. Jadi kita masukkan ke kolom terakomodir 2022. Ya. Kemudian ini yang di Jalan Musyawarah RT 6 dan 5 RW 2
permasalahannya adalah saluran air dari Jalan Musyawarah RT 6 ke RT 5 tidak lancar. Ini kita sudah survei, ternyata permohonannya adalah ke saluran, bukan ke perbaikan jalan, Pak. Ya, tolong jadi dialihkan ke SDA. Kemudian untuk di Jalan Prisma Raya, perumahan Taman Kedoya Permai, ya, ini terkait mungkin SPPT-nya nih, permohonannya adalah trotoar jalan tidak rapi. Perbaikan trotoar, ini mungkin untuk perumahan Taman Kedoya Permai, terkait SPPT-nya masih belum set Pemprov ya, untuk jalan dan salurannya ya. Kemudian untuk yang di RW 8, kita sudah survei kemarin, permohonannya lokasinya di taman depan Kebun Jeruk Baru Blok A1, dan yang kedua di Kebun Jeruk Baru Blok A1 nomor 10 dan A1 nomor 9. Ini dua-duanya lokasinya di dalam taman ya. Jadi mungkin bisa diusulkan ke Sudin Pertamanan ya, Kehutanan ya, Kehutanan. Kemudian untuk di RW 9, permasalahannya kurangnya penerangan jalan di Jalan Kebun Jeruk RT 4 RW 9. Ini permintaannya volumenya 50 unit. Ini apakah betul 50 unit atau salah ketik atau gimana nih, Pak? Udah satu. Udah dirubah. Oke, siap. Oke, siap. Itu aja sih, Pak, penanggapan dari saya. Kalau ada pertanyaan dari RW atau pendamping, silakan. Untuk yang lainnya terakomodir ya, mohon izin Pak. Diteruskan Bu, ya. Di 2023. Ya, terakomodir. Bapak Ibu RW, ya gimana Pak? Bu Sekel, Bu Moderator, mohon izin Bu. Siap. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Saya pendamping dari RW 07. Tadi mengenai yang apa namanya, yang di Taman Kedoya Permai Pak, yang trotoar itu Pak, kan di template tidak ada Pak. Akhirnya kita masukin aja tetap di apa namanya, instruktur jalan gitu loh Pak. Yang sebentar, yang RT 11 ya Pak ya, RW 07. Prisma Raya itu kan merapikan trotoar Pak. Sebaiknya seperti apa Pak? Karena di sini kan tadi nggak diteruskan Pak, ditolak lah gitu ya usulan kami ya. Itu gimana Pak? Ini Sebaiknya Pak. Pak RW, jadi untuk RW 7 ini di perumahan Taman Kedoya Permai ya? Betul Pak, ya. Asetnya apakah sudah masuk ke Pemprov DKI Pak? Nah, sebenarnya sebelum Pak, saya belum tahu pasti nih, dari RW pun kita katanya sih terakhir belum Pak. Cuma terakhir saya mohon maaf pernah lupa saya waktu itu Suban Peko atau lupa saya dari wali kota ya, sebenarnya boleh Pak diusulkan katanya gitu loh Pak. Itu sebenarnya berapa baiknya Pak gitu loh. Mohon penjelasannya Pak. Ya, mohon izin jadi. Karena gini Pak, mohon maaf sebentar Pak, sebentar mohon maaf, karena di RT RW kami ini sebagian RT-nya itu Pak di Taman Kedoya Permai ini Pak gitu loh. Dan itu ada 6 RT Pak kurang lebih. Jadi seperti apa baiknya Pak? Karena saya pernah dengar, saya lupa, mohon maaf kalau saya salah ya. Bapak Suban Teko, lupa saya waktu itu, boleh diusulkan gitu katanya Pak gitu loh. Untuk Taman Kedoya Permai boleh diusulkan katanya Pak. Itu loh Pak. Mohon izin Pak. Mohon penjelasannya Pak. Ya. Terkait ini kan perumahan ini Taman Kedoya Permai yang saya dapat informasinya terkait SPPT-nya belum diserahkan ke Pemprov DKI Pak. Cuma ya, betul, Pak. PJU-nya itu sudah. Ya. Sudah kami bangun juga, sudah kami pelihara juga PJU di situ. Cuman untuk jalan dan saluran belum Pak.
belum gitu, Pak, ya. diserahkan ke Pemprov DKI. Jadi apalagi trotoar ya, trotoar itu biasanya kita lebih ke lokasi-lokasi yang menunjang seperti stasiun atau terminal atau apa gitu, yang kita lebih utamakan lah. Kalau untuk gitu, Pak, ya. Untuk perumahan-perumahan apalagi yang asetnya belum diserahkan ke Pemprov, kita ditolak dulu, Pak, sementara gitu. Oh begitu, baik, ya, baik. Terima kasih, Pak, penjelasannya, Pak, ya. Oke, makasih. Ini ada lagi, Pak, pertanyaannya. Pak RW yang lain? Silakan, Pak, dilanjut. RW berapa, Pak? Ada usulan kembali dari Bu Sekel, mungkin saya menanggapi yang tadi ya, yang aset itu. Nah, memang kalau perbutnya memang masih grass nih, jadi memang untuk yang aset-aset terbengkalai, ini untuk sebelumnya tanya dulu, ini untuk pengembangnya masih ada atau sudah kolaps atau gimana? Masih aktif, Pak RW? Jadi kalau sesuai Pergub 97 tahun 2021 itu sudah bisa kita TL nih. Jadi dengan caranya nanti untuk RW bisa bersurat langsung ke wali kota. Nanti tim terkait wali kota beserta bagian-bagiannya jajarannya. Nah itu nanti akan survei. Nah itu mungkin perlu proses, Pak. Jadi untuk sementara kita tidak bisa tampung dulu. Tapi nanti mungkin bisa dibantu untuk percepatannya dari RW langsung bersurat gitu ke wali kota. Nanti boleh dilihat aja, dipelajari dulu di Pergub 97 tahun 2021. Jadi untuk yang aset-aset terbengkalai gitu ya, itu bisa acuannya ke situ. Begitu, Bu Sekel. Siap, Bu Rizka. Terima kasih untuk arahannya. Kemudian kita menyampaikan untuk yang tadi di Dinas Bina Marga ini yang disampaikan ke SDA. Jadi terkait program, izin ya. Kita masukin ke SDA usulannya, nanti akan ada penambahan di SDA. Dan di pertamanan untuk RW 8 tadi, kita usulkan ke pertamanan yang dari Bina Marga. Sampai di sini, Bapak Ibu RW sudah kita akan lanjutkan kembali, bagaimana? Bu moderator. Siap. Boleh izin sebentar, Bu? Ya, siapa? Ya, kami tadi dari RW 07, Bu, operator RW 07 nih. Ternyata yang masalah Taman Kuda Permai ini sudah ada surat terima sementara katanya, Bu. Dari saya dapat kabar dari RT-nya nih, Bu. Gimana, Bu? Halo? Ya. Iya, Halo? Pak. Tapi memang untuk tapi untuk usulannya memang untuk trotoar itu memang kita tidak ada di template. Jadi karena ini trotoar itu merupakan prioritas SKPD dan UKPD-nya. Jadi dan itu juga di lokasi strategis ya, lokasi yang untuk penataan kawasan strategis. Jadi nggak semua lokasi gitu bisa dikerjakan, maksudnya oleh Bina Marga gitu. Nah, mungkin kalau seperti ini itu dulu ditanya dulu ke RW-nya memang kebutuhan trotoar atau jalan gitu, karena volumenya nggak terlalu besar ya. Gitu. Jadi kalau misalkan iya, Andi mungkin bisa dibantu nggak kalau misalkan yang sekecil-kecil ini mungkin lewat surat usulan langsung gitu, bersurat langsung. Oh begitu ya, Bu ya. Iya, bisa nggak kalau misalkan ternyata sudah ada itu ya serah terimanya ya, nah itu mungkin dicek dulu. Atau mungkin nanti kita cek aja dulu, Bu. Ya, tapi untuk sebenarnya tapi kalau di sini secara sistem kita tolak ya, Pak, karena memang kan kemauannya trotoar ya. Nanti mungkin bisa Bapak RW bersurat dulu ya. Mudah-mudahan bisa yang sedikit ini bisa. Nanti mungkin disampaikan, dilampirkan boleh sama berita acara setelah terimanya gitu. Oh gitu ya. Ya, demikian. Terima kasih, Bu ya. Ya, terima kasih. Bu Sekel, RW 12, Bu Sekel. Untuk RW 12 tadi dilanjut, Pak ya. Silakan Pak RW. Nah, ini karena lagi membahas masalah aset-aset. Kebetulan di RW 12 itu kan ada komplek pajak tuh, Bu. Ada gedung pajak. Nah, itu kan talik ulurnya dari dulu itu kan komplek pajak ke Pemda udah serahin apa belum?
itu kita RT dan RW ini nggak pernah tahu, Bu. Nah, tolong ya, karena ini akan jadi masalah terus. Kita sih maunya orang-orang yang mempunyai kebijakan itu tuh jemput bola, Bu. Ya. Khusus di RW 12 sendiri itu kan ada beberapa titik yang akhirnya jadi kumuh gitu loh, Bu, karena tanggung jawabnya ini nggak jelas. Kita sebagai RT dan RW juga nggak punya apa ya untuk menertibkan karena kita sendiri nggak tahu ini sebetulnya lahan siapa. Bahkan ada beberapa yang menempati aset itu punya perjanjian dari kelurahan dari tahun 2000 berapa gitulah. Nah ini tolong karena ini lagi bicara aset supaya segera ditertibkan gimana caranya supaya jangan sampai seperti yang sekarang kita hadapi. Itu aja Bu Sekel. Terima kasih. Baik Pak RW 12, ini kita hari ini membahas tentang aset yang memang sudah ada akan dibahas di siang hari ini Pak RW, mohon izin. Untuk nanti pembahasan tentang status tanah pajak, mungkin nanti akan disampaikan hanya sedikit dari Pak Lurah, tapi untuk fokus pembahasannya adalah pembahasan yang ada usulan. Barangkali sedikit nanti ada dari Pak Lurah ya. Bukan status tanah ya Bu ya, ini masalah aset-aset pajak yang menjadi jalur hijau apa itu kan ditempati oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi. Terima kasih. Baik Pak RW, terima kasih. Terkait mengenai komplek pajak yang di belakang kantor Pratama maksudnya ya Pak RW ya? Betul Pak. Ya, itu kan memang ada beberapa rumah orang-orang Dirjen Pajak dulu yang tinggal di situ. Jujur aja, saya sendiri juga belum terima mengenai serah terima SIPPT dari Direktorat Pajak. Jadi kita belum bisa menilai nih kira-kira yang mana yang bisa kita masukkan tadi menurut Suban Peko, jika ada yang aset-aset yang sudah terbengkalai gitu, bisa kita lakukan proposalnya. Kira-kira seperti itu Pak RW. Nanti kita coba inventarisir apa saja permasalahan yang ada di komplek pajak itu sehingga kita bisa lakukan usulan langsung mungkin begitu Pak RW. Ya Pak RW, terus terkait mengenai alas tadi aset mengenai tanah, status tanah yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, tadi dari pihak Gerindra Pak Yuda Permana sudah menyampaikan akan didorong nanti di Dewan terkait mengenai pelebaran jalan Arjuna Selatan Pak RW yang sudah sangat urgent sekali dan itu yang Pak RW tanyakan juga. Nanti kita coba sonding sama-sama dengan Pak Yuda Permana untuk dibantu penyelesaian mengenai rencana pelebaran jalan Arjuna Selatan. Terima kasih Pak RW. Terima kasih Pak Lurah. Siap Pak RW 12, terima kasih. Kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Izin Ibu sebentar, Pak Nasrullah Bu. Oh siap Pak Haji. Mungkin menambahkan, memang kasus yang di Kebon Jeruk ya, yang di komplek pajak, saya pikir memang ada usulan dari masyarakat datang ke DPRD membicarakan masalah status tanah itu karena memang haknya masyarakat yang sudah menempati tidak ada pembangunan itu kasihan juga Pak Lurah sehingga harus dikelirkan gitu, dikelirkan masalah statusnya kemudian nanti berlanjut dengan masalah pembangunannya nanti bisa dibantu Pak Yuda, dibantu saya ya kita sama-sama kelirkan selesaikan masalahnya. Kalau masalah kasus tanah itu biasanya kaitannya di Komisi A, kalau kasus aset adanya nanti di Komisi C. Gitu. Jadi nanti kita sama-sama aja untuk bisa pecahkan bersama-sama. Termasuk itu juga jadi masalah pelebaran Jalan Arjuna Selatan yang memang selain banjir juga sempit. Itu kalau pagi itu macet sekali itu. Nah, ini memang harus diselesaikan Pak RW, Pak Lurah. Nanti kita bantu sama-sama Pak Yuda ya. Itu. Terima
Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Memang untuk pelebaran Arjuna Selatan itu terdapat sertifikat milik Direktorat Jenderal Pajak yang memang fisiknya sendiri dikuasai oleh warga-warga sekitar, dan itu sudah lama. Mungkin nanti bisa dibahas di tingkat DPRD untuk kaitan ini Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji dan Bapak Ibu RW sekalian, kita bisa lanjut. RW 9, Bu. Bu, moderator RW 9. RW 9. Ya, Bu. Dilanjut Pak RW. RT 4. Nihil, cuma yang ada itu di RT 7. Halo. Di RT 7 ada 9, Bu, untuk PJU di makam keluarga itu. Jadi kalau ada yang meninggal dikubur malam itu gelap, Bu. Dan juga banyak anak-anak pada ngumpul, kriminal pada lari ke situ, Bu. Tolong itu dibuatkan PJU, penerangan jalan umum, Bu. Terima kasih. RW 9, mana izin Pak RW 9? Untuk yang ini kan kita Bina Marga PJU-nya di RW 9, ada usulannya? Iya, usulan di RT 7, RW 9, Bu. Dan ini tadi masuk kok Pak, yang ditolak yang kita bahas tadi. Ya, yang di RT 4 itu nggak ada. Yang ada di RT 7, RW 9. Itu aja, Bu, ya. Iya. Iya Pak, sudah terakomodir ya Pak ya. Kita lanjut Pak RW. Lanjut. Baik, karena ini hari Jumat, nanti takutnya yang banyak saluran malah nggak terbahas ini Pak. Mohon izin, karena hari Jumat, mohon izin. Ya. Baik, Pak Prapto sudah menunggu nih Pak. Banyak sekali ini primadonanya Pak Prapto. Ini masih ujung-ujung nih. Izin Bu Sekel, RW 4. Kenapa Pak RW? Pak RW, ini ada primadona Pak, nanti di belakang nih banyak nih Pak, belum terbahas. Izin RW 4. Ya lanjut Pak. Sedikit aja Pak RW ya. Ya. RW 4 ya Bu. Ya lanjut Pak, lanjut. Ya ini untuk usulan saya sudah beberapa tahun ini. Sodetan di perumahan Siga Karmel. Jalan RT 7, RT 6, RT 8. Izin Pak RW. Ya Pak RW 4. Kita lanjut. Itu yang kita akan tuju nanti Pak sebentar. Ini ya, itu selalu banjir kalau hujan, Bu. Ya betul. Kita akan lanjut. Tunggu Pak ya. Kita lanjut Pak. Ini masih di Bina Marga Pak. Kita akan lanjut ke SDA. Nah ini primadona kita nih Pak akan masuk nih. Baik. Pak Prapto sudah menanti nih Pak nih. Saking sayangnya sama kita semua nih. Baik kita lanjut. Ya siap. Ditunggu Pak RW 4. Kita lanjut ya. Ini belum dibahas Pak. Tadi baru Bina Marga. Sekarang baru mau masuk ke SDA. Termasuk yang di Pak RW sampaikan tadi ya. Kita akan masuk nih Pak, baru kita akan masuk. Mohon izin kita lanjut untuk yang tadi disampaikan Pak RW 4 dari Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat. Kami persilakan Pak Prapto, monggo Pak. Primadona ini Pak paling banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak Dewan, Pak Yuda Permana, Bapak Nasruddin dan Ibu Imah Madi. Yang saya hormatin Pak Sekcam Kecamatan Kebonjeruk, Pak Lurah Kelurahan Kebonjeruk, dan peserta rapat musrembang hari ini. Di sini langsung aja saya akan bahas, tapi tidak bahas satu persatu ya Pak. Jadi yang saya baca ini aja yang menjadi catatan. Yang tidak saya bacain berarti akomodir ke 2023. Yang satu jalan komplek DPR 1 nih. Di sini volumenya adalah 1,3 meter Pak. Kalau 2 kilo ini. Ini kan termasuk kalau nggak salah aset Kementerian Keuangan ya Bu ya.
Jadi kita akomodir aja. Ini kan crossingan, dicek di lapangan kalau tidak salah sekitar 5 meter, tapi kita sarankan juga bersurat. Kita akomodir Pak di 2023 ini. Ya, Pak RW-nya bersurat aja. Kita akomodir nih. Kedua, untuk jalan Tosiga 6 dan 7, RT 6, RW RT 7 dan RW 4 ini terkait dengan SIPPT dengan panjang 12 meter. Kita akan cek SIPPT-nya dulu nih Bu. Ya, ini volumenya nggak besar nih, tapi kita juga belum baca Pergub 97 tahun 2021 juga. Kita akan cek SIPPT-nya untuk Tosiganya. Untuk Jalan Kebun Jeruk Masjid Nurul Taqwa, ini kita akomodir aja Bu. Kita akomodir untuk 2023 kalau emang bisa bersurat, ya mudah-mudahan di 2022 ini kita bisa laksanakan. Ya, yang 20 meter. Karena tadi saya nanya yang ngecek, katanya jalan masuk ke masjid sekitar 20 meter. Untuk jalan Gili Samping Kebun Jeruk RW 5 ini kita cek emang volumenya 15 meter, tapi kalau emang bisa ini volumenya kita sarankan ditambah aja dan kita teruskan, karena yang di samping itu kan belum judit, baru pasangan batu kali. Jadi untuk RW 5 ini kan kalau ya mudah-mudahan berdoa tahun ini yang Kemanggisan kan akan dikerjakan kurang lebih 700 meter, biar buangannya langsung ke kali kalau emang ntar bisa diakomodir di 2023 gitu. Dan untuk komplek Kodam sama dengan dinas olahraga, kita sarankan untuk bersurat Pak. Ini kan asetnya TNI Kodam. Jadi ada 2, Jalan Seruni RT 4 RW 6 sama Jalan Teratai gitu. Dan untuk Jalan Trasium 3 Perumahan Taman Kedua Permai, Jalan Limas, Jalan Trapesium 4, Jalan 51 dan 4, Jalan Prisma Raya Perumahan Taman Kedoya Permai, dan Jalan Prisma Raya Perumahan Taman Kedoya Permai. Kita akan cek SPPT-nya. Yang pernah saya dengar bahwa SPPT-nya itu berita acaranya baru sementara, jadi belum keseluruhan diserahkan itu. Jadi ini kita akan cek SPPT-nya. Satu lagi untuk Jalan Kebun Jeruk RT 1 RW 9 yang volumenya 2 meter. Kemarin udah kita cek, udah ketemu Pak RT-nya, informasinya volumenya kurang dan lokasinya tidak di situ. Jadi kita tolak. Gitu. RT 1 RW 9 gitu. Dan untuk yang ditanyain Pak Jalan Kemiri RT 2 RW 12 tadi, kita akomodir di 2022 ini Pak. Ini crossingan 5 meter. Jadi saya sarankan untuk mempercepat di 2022 ini pihak kelurahan bersurat Bu, jadi bisa kita pantau gitu. Ya, gitu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Berarti yang tidak saya bacakan, saya teruskan di 2023. Itu aja. Ada yang mau ditanyain? Siap, terima kasih banyak Pak Prapto dari Sugunina Sumber Daya Air. Sangat prima dona ini. Pak RW 4 sudah menyimak ya Pak ya? Jadi terakomodir Pak, kecuali tadi yang dibacakan untuk perumahan sederhana Kodam,
mohon izin nanti bisa bersurat ke gubernur dan mudah-mudahan insya Allah ada hasil yang nanti akan dibantu. Untuk yang kita bersurat tadi, kita akan lakukan bersurat nanti Pak, untuk bisa dilakukan di tahun 2022 ya, yang RW 4. RW 4 tadi yang Jalan Kemiri. RW 12 ya. RW 12 Jalan Kemiri. Nanti kita akan bantu dengan surat. Untuk RW 4 terakomodir ya Pak RW ya. Sudah disebut tadi Pak RW. RW 9 Bu. Ini RW 5 tadi diakomodir ya Pak? Bu. Bu RW 9. Bu RW 9. RW 9 terakomodir Pak RW. Untuk RW 5 Bu. Alhamdulillah. Masjid Nurul Taqwa. Pak, kita dengarkan lagi Pak dari Pak Prapto nih Pak yang RW 5 biar Pak RW Ya, gini jelas. Pak, untuk RW 5 yang 15 meter ini saya sarankan dirubah volumenya Pak, karena di sebelahnya itu kan belum judit. Jadi biar sampai ke kali Pak, kali sekretaris. Jadi kita teruskan ke 2023 kalau emang ditambah volumenya gitu. Jadi mohon, emang itu 15 meter itu juditnya emang rusak. Tapi yang di sebelahnya juga itu belum ada salurannya gitu. Kita sarankan karena di Pemanggisan kan lagi untuk Ibobank 2021 ini kan insya Allah dikerjain. Jadi buangannya biar ke kali langsung, nggak ada genangan di situ. Gitu. Oke baik Pak, nanti kita tindak lanjuti segera Pak. Untuk yang di Jalan Masjid Nurul Taqwa RW 8 RW 5. Jalan Kebun Jeruk Masjid Nurul Taqwa ya Pak ya. Ya betul Pak, betul. Ya, ini kan informasi dari yang survei ini saluran yang dari masjid ya Pak, yang 20 ini ya. Ya betul Pak. Nah, kita akomodir di 2023 ini. 2022 mintanya Pak Camat, Pak Sekcam kita jalanin. Bapak RW-nya bersurat ke kelurahan biar surat ke Kasudin gitu, Pak, biar mudah-mudahan cepat kita kerjain Pak. Baik Pak, saya kerjakan suratnya sekarang ini juga Pak. Wih, semangat Pak. Mantap. Pak. Pak. Nggak pakai lama Pak, karena buat masjid Pak. Ya. Mudah-mudahan ada material kita Pak. Alhamdulillah seru nih SDA. Jadi hampir seluruhnya ini bisa terakomodir, hanya beberapa bukan berarti tidak terakomodir tapi harus bersurat ya Bu, terkait dengan aset-aset tadi atau SPT yang belum diserahkan ke Pemprov. Sampai di sini ada lagi pertanyaan untuk SDA? Mohon izin Bu. Ya, dari mana Pak? Dari operator RW 07 Bu. Ya, lanjut Pak. Baik. Tadi saya agak sedikit terputus-putus nih Bu, penjelasan dari Bapak SDA tadi. Suaranya kecil sekali Pak ya. Kecil, sebentar maaf. Ya. Saya sudah besar. Gimana? Kurang jelas Bu? Ya, halo. Iya. Ya, halo Pak. Halo ya. Ya Pak, RW 7. Iya, begini Pak. Ini kita kan RW 07 ini kan berdampingan dengan Kali Pesanggerahan Pak. Jadi kalau banjir itu mohon maaf nih, kita lebih dulu kena banjir itu Pak, ya Pak, untuk Benjeruk khususnya ya. Jadi sebagian ini kan RT itu kan tadi sudah dijelasin juga di awal, ada 6 RT itu kan di Taman Kuda Permai Pak. Memang sih belum ada apa namanya penyerahan secara utuh gitu Pak. Ada sementara tadi saya tanya ke RT-nya. Nah, tapi di luar itu Pak, di sebagian lagi untuk 7 RT yang di luar Pak, ini ada yang prioritas saya yang pertama itu adalah di RT 01 Pak. Masalah pembuatan saluran baru Pak. Karena di samping itu kan dia dua kanan kiri nih, satu sudah ada saluran, selokan sudah ada. Tapi sebelah kanannya belum Pak gitu loh Pak. Yang prioritas pertama Pak di RT 07. Nah, yang kedua di depan Alfamidi Pak, Jalan Perjuangan Pak. Itu kan kita bersebelahan dengan RW 10 Pak dengan RW 07. Nah, kalau hujan sedikit Pak, pas depan gerbang Taman Kuda Permai itu banjir air naik Pak gitu loh. Karena got itu kayaknya
kurang apa ya, mungkin karena sudah peninggian ya Pak ya, mungkin nggak terlalu lebar juga, sering banjir di situ Pak, depan Alfamidi Pak. Itu sering sekali Pak, nggak hanya tiap tahun ya, mungkin tiap hujan deras sering naik airnya Pak. Kemudian yang ketiga adalah yang di Jalan Murtaba Ali Pak. Itu kan dia ada sudah ada got Pak. Cuma kecilan kata RT-nya Pak. Jadi kemarin itu sempat air itu naik, hampir ribut katanya Pak. Sempat ribut lama lah warganya Pak. Tuh. Jadi air yang mereka dari sana itu luber ke jalan, jadi yang sebelah sini jadi marah-marah kata gitu. Sempat ribut lah mereka Pak. Di Murtaba Ali Pak. Itu tolong kalau bisa segerakan Pak, diperlebar Pak salurannya gitu loh Pak. Ya, gini Pak, emang benar yang masuk ke perumahan Prisma itu sering terjadi genangan Pak. Tapi di tahun kemarin satu komplek Prisma itu hampir keseluruhan udah kita tangani dengan pengurasan Pak. Jadi dari depan pintu gerbang, depan pos RW itu sampai ke belakang, samping gor, semuanya itu kemarin kita udah laksanaan pengurasan Pak, karena kalau emang masih ada kewajiban dari pengembang yang kita bisa kerjakan cuma itu Pak, selebihnya kita belum bisa Pak. Jadi semua komplek Prisma itu Pak, yang dari depan pintu itu mungkin malah hampir 1 bulan dari depan sampai ke gor itu hampir 1 bulan kiri kanan kemarin udah kita kuras Pak, dengan volumenya ya luar biasa juga Pak. Bisa dicek volumenya kalau emang pengen lihat volume yang hasil kurasan kita kemarin Pak. Jadi lupa di bulan apa, tapi satu komplek itu udah kita kuras semua Pak. Tapi emang benar kalau emang naiknya pesanggerahan tinggi, emang meluapnya itu pertama kali meluap bukan dari sitpel Pak. Jadi dari samping tol antara jalan Perjuangan itu sama tol itu masih ada selah yang belum disitpel Pak. Itu masuknya dari situ Pak. Kalau emang itu bisa disitpel apa diturap, insya Allah banjir akan bisa teratasi kalau emang volume dari pesanggerahan itu tidak terlalu besar debit airnya yang dikirim gitu Pak. Itu kendalanya kalau yang di Prisma itu samping Jalan Perjuangan sekitar ya 15 meter 10 meter karena itu jadi asetnya tol Pak. Jadi kalau mau kita tanganin kita harus izin dulu ke tol gitu Pak. Gitu Pak yang bisa saya jawab Pak. Baik, terima kasih Pak. Sama tadi yang di luar Pak, RT luar gimana Pak? Yang Murtaba Ali itu Pak bisa tolong dibantu Pak? Kalau emang masih SPPT Pak, yang kita bisa laksanakan adalah pengurasan Pak. Tapi di tahun kemarin semua komplek Prisma udah kita lakukan pembersihan saluran airnya Pak dengan pengurasan Pak. Hampir 3 bulanan kita di situ, 4 bulan Pak. Oke. Terima kasih untuk yang di komplek Pak. Ini yang di luar komplek Pak. Yang RT 10 nih Pak, yang Haji Murtaba Ali Pak, itu gimana Pak? Bisa tolong dibantu Pak? Ya kalau emang di luar komplek Pak, silahkan Bapak bersurat ke kelurahan dan dari kelurahan menyampaikan ke Bukasudis. Kalau emang untuk pengurasan, coba kita akan jadwalin Pak. Kalau emang di luar komplek. Tapi di depan Alfa itu ya sempat kita kuras, tapi emang nggak nyampe ujung Pak. Karena kita menujunya ke dalam kemarin. Gitu. Tapi kalau depan Alfa emang ya sering itu depan Alfa itu emang salurannya belum bagus Pak, yang menuju ke dalam komplek Prisma. Jadi air itu keluar dari saluran kecil itu Pak. Betul Pak, ya. Jadi bergenang di sana Pak gitu Pak, betul ya. Tapi kan di sini kan udah masuk kan Pak? Udah masuk Pak ya, ya. Terima kasih Pak, udah masuk. Ya depan Alfa itu tadi saya lihat. Ya. Ya. Satu lagi Pak, mohon maaf Pak. Mohon maaf nih, satu lagi Pak. Yang di Murtaba Ali gimana Pak? Yang RT 10 Pak. Itu juga kan selokannya kecil Pak itu Pak. Jadi warga sempat ribut kata di sana Pak. Gimana Pak? Ya kalau emang ini udah masuk di Musrebang ini kan kita teruskan di 2023 Pak. Kan gitu. Ntar kan kita lihat pembahasan di terakhir kan di Wali Kota Pak. Oke, baik. Terima Gitu. kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Baik, sudah cukup jelas semua ya. Terima kasih. Kita akan lanjut. RW 9 Bu. Apalagi Pak RW?
9 nih, Bu. Ya. Ini masalah pagar di Kali Sekretaris sepanjang 60 meter. Ya. Itu dulu tahun 2018 sudah terkamodir. Ya, tapi belum juga dikerjakan tuh, Bu. Saya juga bingung. Makanya saya usulkan lagi tuh, Bu. Ya. Karena kalau banjir itu rata dengan kali. Ya, takut. Ya dulu pernah tuh, Bu. Ada yang hanyut. Ya, makanya saya mohon tuh tadi Pak Yuda Permana bilang itu ada di RT 3 RW 2. Itu bersebelahan dengan RT 5 RW 9. Ya, itu sepanjang 60 meter. Itu aja, Bu. Terima kasih. Baik Pak RW, yang RW 9 itu kan tidak mengusulkan dalam usulan musrenbang ya Pak, untuk yang pagar ini ya Pak ya. Sekarang ini tidak ada usulannya Pak RW yang mengusulkan ini Pak. Jadi Pak RW nanti bisa bersurat ke SDA ya Pak. Bina Marga atau SDA Pak? Pak, tapi kemarin masuk usulan, Bu. Ya siap. Bu, moderator. Ya. Itu RW 9 masuk usulan, Bu. Oh di jalan ya, masuk usulan jalan ya Pak ya? Enggak, usulan pagar Kali Sekretaris. Oh iya. Mohon izin Pak. Tadi sudah masuk di Bina Marga Pak, sudah dibahas. Tidak ada yang tertolak di Bapak akomodir. Kan masuknya di sumber daya air, Bu, SDA. Sumber daya air Kamar nih, ada. Bu. Mohon izin ini, Bu. Ini pagar area kali ini, Bu. Di sini masukannya ke JAK, jembatan. Ini mungkin nanti dilipat aja ke SDA gitu, Bu. Oh maksudnya dari SDA. Jembatan kali. Iya. Jembatan kali itu, Bu. Prapto deh. Gimana Pak Prapto? Ya, kita teruskan aja Bu ke 2023. Itu aja. Lanjut Pak RW, diteruskan Pak. Insya Allah di tahun 2023 Pak RW 9. Dari Pak Prapto sudah masuk walaupun tadi salah kamar ya. Kembali ke SDA. Bu. Ya, siap. Itu juga dulu pernah terrealisasi katanya, terkamodir. Tapi 2019 tuh, Bu ya, tapi belum ada buktinya, Bu. Nah ini dari SDA Pak Prapto tadi sudah sampaikan Pak RW akan mengakomodir tahun 2023 Pak RW dari SDA nih tadi. Iya, tapi nanti jangan sampai ngusulin lagi, Bu. Sampai nih. Diteruskan dari SDA akan diteruskan tahun 2023 Pak RW. Iya, Bu. Makasih. Ya Pak RW, makasih juga. Kita lanjut Pak, Bapak Ibu RW. Halo, Bu Sekel, RW 12. Ya, kenapa Pak RW? Ya lanjut dulu. Masukkan aja nih sama Pak Prapto ya SDA. Kalau mau ada kegiatan di wilayah, tolong RT atau RW-nya diinformasiin Pak. Karena setiap ada kegiatan SDA di wilayah kita nggak tahu tuh, taunya ada kegiatan warga nanya ya kita bingung mau jawab apa gitu loh. Itu aja sih Bu, minimal kita diberitahu mau pasang apa, mau ngelebarin apa gitu. Terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf Pak RW, sebelumnya kalau emang dari pihak kami ya kurang sopan ya Pak, nggak silaturahmi dulu, tapi setidaknya apapun yang ada di kegiatan di SDA, mungkin juga Bina Marga, itu kita lapornya awalnya ke kelurahan Pak. Ini mungkin ya minta mohon ntar besok-besok kalau emang ini dari pihak kelurahan kita ajak ke Pak RW sama Pak RT-nya. Ya kan Pak Andi ya, kalau kita ini pasti kan kelurahan kan? Iya. Itu Pak. Ya terima kasih Pak Prapto, Pak RW. Demikian Pak RW. Pak RW begini, kita kerjasama Pak RW mohon izin. Nanti dari usulan-usulan kita yang masuk di sektoral terkait pada
siang hari ini atau yang waktu lalu, pada saat pelaksanaan tugas jika tidak ada dari kasih sarana prasarana atau dari kelurahan untuk menyampaikan ke sana dan tiba-tiba ada galian atau ada pelaksanaan pekerjaan, tolong Pak RW, Pak LMK, Pak RT dan operator bisa aktif melaporkan ke kelurahan supaya kita bisa melakukan koordinasi balik, ya, supaya kita sama-sama bisa mengawal pembangunan ini dengan baik. Oh, Sekel. Ya. Naik. Oh, Sekel moderator. Ya, Pak RW 9. Mau nanya juga nih Bu, ke SDA. Waktu banjir kemarin itu di pinggir kali jalanannya retak-retak. Itu mungkin fondasi pinggir kali itu sudah rapuh. Waktu itu pernah dicek oleh SDA, tapi sampai sekarang belum dikerjakan. Takutnya nanti musim banjir longsor. Tolong ke SDA, ya diusahakan di TL langsung lah. Ya Pak RW, ini disampaikan karena ini jalan, saya sampaikan ke Bina Marga ya. Monggo Pak Bina Marga bisa disampaikan Pak. Ya, Bu Sekel. Siap. Pak Lurah juga sudah tahu tempatnya itu waktu itu. Siap Ya, Pak juga RW. lapor. Siap. Ya. Monggo Pak Bina Marga. Mohon izin Pak RW, jadi itu dulu yang retak-retak itu ya Pak jalannya ya, karena pinggir kali itu ya Pak. Betul Pak. Kita sudah cek ke lokasi bersama Pak RT juga waktu itu, memang turapnya yang bergeser, akibatnya efeknya dampaknya ke jalan juga, jalannya jadi retak-retak, sementara kita tutup dulu retakannya memang agak lebar waktu itu, jadi kedepannya untuk perbaikan permainan ini maksudnya menggunakan perbaikannya dengan ini, turapnya diperbaiki minimal ini dari SDA program mungkin perbaikan di situ, silakan Pak. Gini Pak RW, kita coba aja dengan bersurat langsung ke Kasudis lewat Pak Lurah, berserta foto, mudah-mudahan kita bisa kerjakan Pak. Berapa kali ngirim surat Pak? Karena waktu kemarin dicek kami udah ngirim surat, udah foto. Ya Pak, izin Pak Lurah ya, minta tolong suratnya. Ntar kita cek sama tim perencanaan Sudin. Mudah-mudahan di tahun ini bisa dikerjakan. Ya Pak. Kalau bisa secepatnya tuh Pak. Ya Pak RW, Pak RW. Insya Allah Pak. Insya Allah kan ya Pak RW. Pak RW, tunggu kita. Sabar. Nggak bisa. Baik Pak RW 9 sudah cukup ya. Nanti bersurat fotonya dikirim ke kelurahan, nanti kita akan bantu untuk diteruskan ke SDA. Baik, kita akan lanjut Ibu sekalian. Bu Sekel, maaf Bu, izin sebentar. Sebentar Bu ya. Tadi mungkin menanggapi yang usulan dari Pak RW 9 itu yang tadi pagar ya. Ya. Nah itu kan memang kita nggak ada nih Pak di template, jadi mungkin arahannya nanti Bapak bisa bersurat langsung melalui bersurat langsung dan usulan langsung di sistem. Jadi ada dua nih Pak caranya, mungkin takutnya nanti kan nggak bisa terakomodir melalui rembuk RW, jadi nanti Bapak bisa bersurat langsung ke mungkin melalui lurah ya, nanti ditujukan ke Sudin SDA. Kemudian di sistem juga bisa Bapak memakai NIK Bapak gitu. Jadi untuk usulan langsung memang atas nama pribadi gitu. Jadi Bapak bisa mengusulkan di sistem musrembang.jakarta.go.id. Kemudian nanti usulan langsung akan kita bahas sebelum musrembang kota. Jadi nanti mudah-mudahan bisa dibahas pada forum pramusren ya, atau sejenisnya. Forum UKPD, jadi biasanya kita ada pembahasan sebelum musrembang kota. Nah itu nanti kita selain membahas usulan dari rembuk RW, kita juga membahas usulan langsung seperti itu yang tidak ada di template.
Gitu ya Pak RW 9 ya. Terima kasih Bu EO. Sama-sama. Berhubung waktunya sudah 11:09 dan hari ini hari Jumat, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan untuk pembahasan usulan Musrenbang tahun 2022 ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan, dan kepada sektoral terkait serta hadirin sekalian yang sudah hadir baik melalui daring maupun offline yang ada di Kelurahan Kebonjeruk. Akhir kata kami sekali lagi mohon maaf lahir batin dan terima kasih banyak atas kerjasamanya, dengan harapan yang penuh untuk seluruh usulan dapat terakomodir dan terlaksana dengan baik untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, terutama di warga kami dan pada umumnya untuk wilayah DKI Jakarta. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke pembawa acara. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Rangkaian acara kita dari awal hingga akhir sudah selesai. Dan sebelumnya, saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan di bapak ibu sekalian. Dan dengan mengucap syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup acara kita pada siang hari ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.